Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Arumsari, NIM 19111604051 dari kelompok A5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan alat anestesi. Nah, persiapan pra-anestesi itu meliputi persiapan pasien di ruangan, terutama elektif, persiapan alat-alat dan obat-obatan. Selain itu, persiapan pasien di ruang operasi. Nah, macam-macam alat anestesi itu sendiri apa sih? Nah, untuk mempermudah kita dalam mengingatnya, maka kita bisa singkat menjadi statistik. S yaitu scope, T tube, A airway, T tape, I introducer, C connector, dan S yaitu suction. Nah, scope dibagi menjadi dua, laryngoskop dan juga stetoskop. Laryngoskop merupakan suatu alat yang digunakan untuk melihat laring secara langsung supaya kita dapat memasukkan pipa trakea dengan baik dan benar. Nah, secara garis besarnya dikenal menjadi dua macam laryngoskop yang terdiri atas blade atau bilah dan juga handle atau gagang. Nah, untuk penggunaan laryngoskop itu sendiri, kita bisa pilih blade nomor 3 untuk pasien orang dewasa pada ukuran sedang dan ukuran 4 pada ukuran yang lebih besar, dan untuk anak-anak kita pilih ukuran nomor 2 dan untuk bayi kita pilih ukuran nomor 1. Dan sebelum menggunakannya jangan lupa untuk memeriksa lampu dari laryngoskop tersebut apakah nyala lampunya sudah cukup terang atau tidak. Selanjutnya, cara memegang laryngoskop pun yang benar yaitu menggunakan tangan kiri, dan posisi tangannya yang betul yaitu memegang pada handle, bukan pada pertemuan antara blade dengan handle. Selanjutnya yaitu stetoskop. Apa sih stetoskop itu? Nah, stetoskop itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya stetos, artinya dada, dan skopein artinya memeriksa. Nah, stetoskop itu merupakan suatu alat medis akustik yang bertujuan untuk memeriksa suara dalam tubuh dan digunakan untuk mendengar suara jantung dan pernafasan. Selain itu, kita bisa mendengar suara interstitial dan juga aliran darah dalam arteri atau vena. Selanjutnya yaitu tube. Tube dibagi menjadi dua, pipa endotrakeal dan juga laryngeal mass airway atau LMA. Pipa endotrakeal. Pipa endotrakeal merupakan suatu alat untuk memasukkan pipa jalan nafas buatan ke dalam trakea melalui mulut. Fungsinya itu merupakan membebaskan jalan nafas dan pembebasan pernafasan mekanis dengan ventilator. Nah, pemasangan itu sendiri tentunya untuk orang dewasa dan anak-anak di atas 6 tahun dianjurkan untuk menggunakan pipa dengan balon lunak volume besar tekanan rendah, dan untuk anak kecil dan bayi pipa tanpa balon itu lebih baik. Selanjutnya yaitu laryngeal mass airway atau yang kita kenal dengan LMA. LMA merupakan suatu alat untuk mempertahankan jalan nafas pasien tanpa intubasi trakea yang terdiri dari tabung terhubung ke kaf yang berfungsi untuk mengunci laring. Nah, keuntungan dari LMA dibandingkan ETT itu sendiri merupakan berkurangnya resiko stridor post-operasi. Selain itu, obstruksi saluran nafas post-operasi juga lebih sedikit tentunya. Tetapi cara ini harus memerlukan perhatian khusus ya. Nah, laryngeal mass airway atau LMA itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu klasik, LMA fast stretch, LMA parsial, dan fleksibel LMA. Nah, LMA klasik merupakan suatu peralatan yang digunakan pada airway management yang dapat digunakan berulang dan digunakan sebagai alternatif baik untuk ventilasi face mask maupun intubasi ET. Selanjutnya yaitu LMA fast stretch. Nah, LMA fast stretch ini bedanya dengan LMA klasik yaitu pada tubnya baja, lalu handle dan batang pengangkat epiglotiknya. Nah, sifat dari LMA ini
airway tube-nya kaku, lebih pendek, dan diameternya lebih lebar dibandingkan dengan LMA klasik. Nah, selanjutnya LMA proseal. LMA proseal itu memiliki dua gambaran desain yang menawarkan lebih baik daripada LMA klasik. Yang pertama yaitu tekanan sel jalan nafasnya lebih baik yang berhubungan dengan rendahnya tekanan pada mukosa. Selanjutnya, LMA proseal ini terdapat pemisahan antara saluran pernafasan dengan saluran gastrointestinal dengan penyatuan drainage tube yang dapat mengalirkan gas-gas esofagus atau memfasilitasi suatu jalur tube orogastrik untuk dekompresi lambung. Lalu selanjutnya fleksibel LMA. Nah, fleksibel LMA ini bentuk dan ukuran massnya hampir sama dengan klasik LMA. Dengan airway tube yang terdapat gulungan kawat yang menyebabkan fleksibilitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan LMA klasik. Nah, LMA fleksibel ini populer digunakan untuk pembedahan nasal dan pembedahan intratoral termasuk tonsilektomi. Selanjutnya yaitu airway device. Airway device dibagi menjadi dua, oropharyngeal tube dan juga ambu manual ventilator atau ambu bag. Oropharyngeal tube merupakan suatu tindakan pemenuhan kebutuhan oksigen dengan membebaskan jalan nafas melalui pemasangan oropharyngeal tube melalui rongga mulut ke dalam faring. Tujuan dari pemasangan ini yaitu untuk membebaskan jalan nafas, mencegah lidah jatuh atau melekat pada dinding posterior faring, dan memudahkan penghisapan lendir. Nah, untuk ukuran dari oropharyngeal ini disesuaikan dengan mengukur panjang oropharyngeal dari mulut ke mandibula sesuai dengan ukuran, sesuai dengan gambar tersebut ya. Lalu selanjutnya yaitu ambu manual ventilator atau ambu bag. Ambu bag merupakan suatu alat bantu pernafasan yang terdiri dari bag yang berfungsi untuk memompa oksigen udara bebas, valve atau pipa berkatup, dan masker yang menutupi mulut dan hidung. Ambu bag ini biasanya digunakan untuk memberikan tekanan pada sistem pernafasan pasien yang henti nafas, yang nafasnya tidak adekuat. Selanjutnya yaitu tape. Tape itu merupakan suatu alat yang digunakan untuk memfiksasi pipa trakea setelah tindakan intubasi agar tidak terdorong atau tercabut, jadi lebih safe ya. Selanjutnya yaitu inducer atau stylet forceps margil. Nah, ini digunakan untuk mengatur kelengkungan pipa endotrakeal sebagai alat bantu insersi pipa. Forceps intubasi atau magil digunakan untuk memanipulasi pipa endotrakeal nasal atau pipa nasogastric melalui orofaring. Selanjutnya yaitu konektor. Nah, konektor ini yang menghubungkan antara mesin anestesi atau anestesi dengan sunggup muka serta penghubung yang lainnya. Selanjutnya yaitu suction. Nah, suctioning atau penghisapan itu merupakan suatu tindakan untuk mempertahankan jalan nafas sehingga memungkinkan terjadinya proses pertukaran gas yang adekuat dengan cara mengeluarkan sekret pada klien yang tidak mampu mengeluarkan sekretnya sendiri. Nah, suction itu sendiri merupakan suatu tindakan untuk membersihkan jalan nafas dengan memakai kateter penghisap melalui nasotracheal tube atau NTT, orotracheal tube atau OTT, dan tracheotomy tube atau TT pada saluran bagian atas. Nah, itulah penjelasan dari saya. Apabila banyak kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.